Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Anas Subekti SPDI, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri Banjarharjo, CGP Angkatan 9, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi modul 1.1 kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan pemantik sebagai berikut. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, selanjutnya, yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 antara lain sebagai berikut. 1. Teacher Center, yaitu guru sebagai pusat. Dulu saya berpikir bahwa guru adalah satu-satunya sumber belajar, sedangkan siswa adalah individu yang menerima ilmu dari seorang guru. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada hasil, bukan proses. Yang ketiga, pembelajaran bersifat monoton dan tidak variatif. Dan yang keempat, pembelajaran hanya terpusat di dalam kelas tanpa memanfaatkan lingkungan sekitar. Suasana kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Yang pertama, suasana kelas yang mencerminkan teacher center atau guru sebagai pusat. Pembelajaran berpusat pada guru, sehingga siswa dituntun untuk diam, tertib, menurut kepada guru untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Siswa tidak diberi kesempatan untuk banyak bertanya atau berpendapat. Dan yang kedua, pembelajaran terfokus pada hasil, bukan proses. Dalam hal ini saya akan merasa gagal ketika siswa saya mendapatkan hasil atau nilai yang tidak baik. Dalam hal ini pula, saya akan terbiasa melabeli siswa. Siswa mana yang pintar dan siswa mana yang tidak pintar. Dan yang selanjutnya, pembelajaran bersifat monoton. Tidak adanya variasi belajar baik metode, strategi maupun media pembelajaran. Sehingga motivasi anak menjadi rendah dalam belajar. Hasilnya pun akan menjadi tidak baik. Dan yang keempat, pembelajaran hanya terpusat di dalam kelas. Tempat belajar hanya di dalam kelas, tidak dapat menerapkan pembelajaran kontekstual, dan tidak dapat menerapkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Nah, setelah saya belajar modul 1.1, saya memahami bahwa apa yang saya lakukan tersebut kurang tepat. Maka dari itu, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini antara lain, yang pertama perubahan pemikiran, yaitu 1. Pusat pembelajaran berpusat pada siswa atau student center. Dan yang kedua, kita harus menghargai setiap karakter anak karena setiap anak memiliki keunikannya masing-masing. Sedangkan perubahan perilaku antara lain yang pertama, merancang pembelajaran yang variatif agar anak tidak bosan dan menjadi meningkat motivasi belajarnya. Yang kedua, mengajak anak untuk belajar melalui alam sekitar sehingga belajar lebih bermakna dalam konteks kehidupan nyata. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain yang pertama, merancang pembelajaran yang berpihak pada anak, yaitu bahwa guru hendaknya mampu bersifat berhamba pada anak. 2. Melakukan penilaian secara integratif antara nilai kognitif,
afektif, maupun psikomotorik, sehingga terciptalah kemerdekaan dalam belajar. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang memanfaatkan strategi dan metode pembelajaran, serta media pembelajaran yang menyenangkan, agar dapat efektif dalam menuntun berkembangnya anak sesuai kodrat alam dan zamannya. Dan yang keempat, merancang pembelajaran kontekstual teaching and learning, sehingga pembelajaran harus memperhatikan konteks sosial kultural anak. Nah, selanjutnya kesimpulan yang dapat saya berikan antara lain yang pertama, pendidikan bertujuan menuntun segala kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zamannya. 2. Penilaian pembelajaran bukan hanya pada aspek kognitif, melainkan terintegrasi dengan afektif dan psikomotorik. Dan yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.